Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Seorang individu yang berkarakter baik itu adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Secara singkat, nilai adalah suatu tatanan yang dapat dijadikan paduan seseorang untuk menimbang, memilih, atau memutuskan sesuatu dan dalam berbagai situasi sesuai kebutuhan atau keinginannya. Universitas Indonesia juga punya beberapa nilai dasar yang diharapkan mampu diterapkan pada sivitas akademinya. Di antaranya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Logika adalah suatu studi tentang metode atau prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis logika. Pertama ada logika formal. Logika formal memiliki ciri-ciri hanya berfokus pada bentuk dan tidak memperhatikan jika suatu premis benar atau salah dalam kenyataannya. Kemudian ada logika material. Ciri-ciri dari logika material adalah sangat memperhatikan hubungan antara premis dengan kenyataannya. Lalu ada logika metafisik. Logika metafisik merupakan ciri-ciri hanya berfokus pada akal dan rasio. Kemudian kekeliruan berpikir yang terbagi menjadi dua, yaitu kekeliruan berpikir formal yang terdiri dari dan kekeliruan berpikir non formal yang terdiri dari. Selanjutnya kita akan membahas etika. Jenis etika ada 4, yaitu etika normatif, etika deskriptif, etika metaetika, dan terakhir etika third part. Kemudian kita akan membahas pentingnya etika dalam kehidupan. Pertama itu keragaman pandangan moral yang berasal dari pandangan hidup, latar belakang budaya, kelompok, daerah, agama yang berbeda yang memungkinkan hidup berdampingan dalam suatu masyarakat dan negara. Kedua, adanya modernisasi dan kemajuan iptek telah membawa perubahan besar dalam struktur masyarakat dan berakibat munculnya bertentangan dengan pandangan-pandangan moral tradisional. Ketiga, munculnya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup manusia dengan masing-masing ajaran atau pandangannya. Kemudian, dalam kehidupan akademik, yaitu di mana etika tertuju pada proses kerja keilmuan, sehingga munculkan studi etika keilmuan. Etika keilmuan menyoroti aspek bagaimana peran seorang mahasiswa, ilmuwan, dosen, dan peneliti terhadap kegiatan yang sedang dilakukannya. Tanggung jawab mereka dipertaruhkan ketika berada dalam proses kegiatan ilmiahnya, terutama pada kejujuran ilmiah. Bangsa Indonesia. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Para pemuda Nusantara menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk mengusir penjajah. Melalui perjuangan yang berat dan keras, Nusantara menjadi Indonesia.
Elemen bangsa Indonesia amat beragam. Jumlah suku di Indonesia mencapai 300 kelompok etnik. Bhinneka Tunggal Ika telah membuat keragaman menjadi kekuatan. Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah terbiasa bekerja keras dan berjuang. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa pemenang dalam kancah persaingan dunia. Sebagai penduduk bangsa, kita pasti harus tahu tempat tinggal yang sedang kita duduki sekarang. Di mana sih sekarang kita tinggal? Suatu kawasan yang kita tinggali sekarang merupakan kawasan yang familiar disebut dengan negara, atau lebih tepatnya negara Indonesia, yang memiliki 250 juta penduduk dan terdapat pemerintahan yang mengatur Epolexos Buthankam di negara ini guna mencapai tujuan bersama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain harus tahu tempat yang kita duduki sekarang, ada baiknya juga kita tahu unsur-unsur di dalamnya. Nah, Indonesia sendiri memiliki 2 unsur negara, yaitu yang pertama itu ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain didasarkan pada hukum internasional. Kemudian yang kedua adalah unsur konstitutif, yaitu unsur mutlak sebagai terbentuknya negara yang terdiri dari wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, di dalam unsur deklaratif ada 2 pengakuan. Yang pertama ada pengakuan de facto, kemudian ada pengakuan de jure. Pengakuan de facto merupakan pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional. Kemudian yang kedua ada unsur konstitutif. Yang pertama adalah wilayah tertentu atau yang merupakan batas wilayah di mana kekuasaan itu berlaku. Dengan kata lain, kekuasaan negara tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Kemudian ada rakyat yang merupakan sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Bangsa merupakan rakyat yang sudah berkesamaan dan berkebudayaan. Nah, di dalam Indonesia ini masyarakatnya ada sekitar 250 juta penduduk. Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintahan di Indonesia ini mengatur Epolexos Buthankam yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemerintahan yang berdaulat ini merupakan organisasi negara yang mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang memimpin dan mengurus negara yang disebut dengan pemerintahan. Sekarang kita semua sudah tahu tentang dasar yang harus dipahami oleh tiap-tiap bangsa Indonesia tentang negara kita sendiri. Sekarang tugas kita sebagai pemuda bangsa Indonesia untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan negeri ini dapat dimulai dengan mengenal negara kita, negara Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila harus bisa diimplementasikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan yang berkebangsaan dan bernegara. Saat ini, semangat kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia sudah mulai berkurang. Maka dari itu, kita harus mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Kita dapat menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan segala perintahnya, menghormati agama orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian sila kedua dalam Pancasila yang dilambangkan dengan gambar rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sila kedua antara lain membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang sedang kesulitan, dan bersikap sopan kepada orang tua. Kemudian sila ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Terdapat banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk implementasi sila ini, contohnya seperti mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama.
Lalu sila keempat dalam Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Beberapa contoh pengamalan sila keempat antara lain menyampaikan pendapat, berdiskusi, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat dan tidak memaksakan pendapat. Terakhir adalah sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padidan kapas. Contoh pengamalan sila kelima antara lain tidak berbuat curang, menghargai hasil karya orang lain, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong. Halo teman-teman, selamat datang di sesi kewarganegaraan. Sebagai warga negara yang baik, ada baiknya jika kita lebih paham mengenai kewarganegaraan, terutama kewarganegaraan yang ada di negara kita tercinta, Indonesia. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan secara umum adalah suatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara. Warga negara sendiri, menurut KBBI, adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, sebuah negara menggunakan asas kewarganegaraan sebagai dasar hukumnya. Sebuah negara bebas memilih asas kewarganegaraan yang akan dianut. Tetapi secara umum, asas kewarganegaraan yang diterapkan ada dua, yaitu ius sanguinis. Ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah, yang berarti kewarganegaraan yang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Lalu, bagaimana dengan negara Indonesia? Untuk lebih lengkapnya, di Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalamnya, disebutkan bahwa yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di Indonesia, hubungan antara warga dan negara dalam hal ini, hak dan kewajiban digambarkan dalam Undang-Undang 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia digambarkan dengan pengaturan hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Contohnya, pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, itulah penjelasan pada sesi kewarganegaraan ini. Semoga informasinya dapat dipahami ya teman-teman. Next, kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu kewirausahaan. Saat ini, para generasi muda milenial pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata kewirausahaan. Bahkan sudah banyak para pengusaha muda yang telah sukses dalam menjalankan usahanya. Lalu, apa sih definisi kewirausahaan? Secara definisi, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru atau suatu produk yang memiliki manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan wirausaha ditujukan kepada usaha membuat suatu produk, dan wirausahawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan wirausaha. Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan, dimulai dari jiwa kepemimpinan kuat, relasi dan koneksi, berani mengambil risiko, jujur, disiplin dan tanggung jawab, sikap pantang menyerah, dan pastinya tekad yang kuat. Terdapat beberapa usaha yang menjanjikan untuk anak muda di tahun 2021. Antara lain, manfaatkan aplikasi TikTok untuk berbisnis, menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang selebgram, menjadi seorang reseller, dan menjadi seorang dropshipper. Selain itu, bisnis makanan di masa pandemi saat ini juga dapat menghasilkan banyak keuntungan. Dari pengalaman yang saya lakukan dengan membuka usaha makanan dengan sistem pre-order bersama teman saya, dan memanfaatkan lokasi penjualan yang strategis, terbukti mendapatkan banyak pesanan sehingga mendapat banyak keuntungan juga dari setiap penjualannya. Dengan ini, untuk menjadi seorang pengusaha, mulailah berani untuk memulai dengan langkah kecil dan jangan pernah menyerah. Yuk mulai berbisnis dari sekarang. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.